Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dapat servisan teman-teman ya, blender mirip merek Philips ya, Philips lama ya blendernya. Infonya dari orangnya, dia mati total ya, tidak bisa nyala. Kita akan coba lakukan pembongkaran dan pengetesan dulu teman-teman. Oke, sebelumnya kita tes dulu ya. Ini nyala ya teman-teman. Oke, kita colok. Ya, ingat ya, untuk semua merek, semua jenis Philips ya, di sini dia ada switchnya teman-teman ya, di sebelah sini ya. Ya, jadi dia ada dua belahan nih. Biasanya ini kosong, sedangkan di sebelahnya tuh ada seperti ganjalannya ya, seperti ini. Tekan aja. Biasanya ini sering rusak ya switchnya ya. Nah, jika tidak berputar begini berarti lain switchnya. Kita coba lakukan pembongkaran teman-teman. Ya. Untuk pembongkarannya di sini ada 4 baut. Ya. Oke, saya cari obeng dulu. Ya, ini 2 bautnya di sini ya. 2 bautnya di sini. Ya, 2-nya lagi di dalam ini teman-teman, di lubang ini ya. Kita akan coba buka. Perlu diingat ya teman-teman, untuk semua jenis blender merek Philips, entah itu blender jus ya, ataupun blender biasa seperti ini, ataupun blender daging, itu dia semuanya memiliki switch ya teman-teman. Oh, ini ya. Di sini kelihatan jelas ya teman-teman. Dinamonya masih dinamo lama ya. Bentuknya dinamo lama ini yang kotak seperti ini, sedangkan dia kalau dinamo baru itu dia bentuknya bulat kecil ya, cuma bulatan aja. Di sini kelihatan teman-teman ya, terbakar ya, motornya terbakar, warna hitam, tandanya dia terbakar ya. Sedangkan yang tadi saya bilang yang ada switchnya di sini ya, ini adalah ini teman-teman ya, ternyata udah dilangsungin ya. Ini switch teman-teman namanya. Ini bisa kita temukan di blender merek Philips ya, All Philips, entah itu blender jus, blender tangan ataupun apa, yang penting merek Philips dia ada switchnya seperti ini. Jadi apabila blender tersebut mati total teman-teman, dan itu pun belum pernah diservis, cukup tadi teman-teman tekan ini aja ya, entah itu pakai gunting ataupun test pen ataupun apa, yang penting masuk, tekan ke bawah sembari dinyalakan. Apabila nyala berarti switch tersebut rusak. Apabila juga seandainya udah dilakukan seperti itu tetapi tidak nyala, teman-teman bisa langsung putus ya teman-teman, karena kabel bawaannya tuh seperti ini ya. Ini yang harusnya tadi awalnya dia nyambung ke switch ini ya, karena switch ini rusak atau tidak main, langsung disambungin aja, tidak masalah teman-teman ya. Bedanya kalau Philips ya, bedanya itu apabila yang belum pernah diservis itu, apabila tidak dipasang gelasnya, dia tidak akan bisa berputar teman-teman ya, dia tidak akan bisa berputar. Tetapi apabila kita sudah langsung seperti ini ya, tidak memakai switch, jadi tanpa gelas pun dia bisa nyala teman-teman ya. Ketika di on kan dia bakal nyala. Itu bedanya teman-teman ya, kalau seandainya switchnya kita langsungin ya. Oke, karena di sini ininya rusak ya, kita akan coba bongkar. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, kita akan coba bongkar sebagai edukasi aja teman-teman. Soalnya tadi infonya sebelum dikasih ke saya udah bilang kalau seandainya udah saya estimasi apabila rusak motornya itu kisaran harga 250-an ya teman-teman. Tapi dia langsung bilang gak mau ya. Oke, ini yang pertama, ini bisa kita tarik ke depan. Yang ini kita tarik ke depan seperti tadi ya. Ingat ya teman-teman, untuk Philips yang lama seperti ini itu ditarik ke depan,
Sedangkan untuk Philips yang baru yang ada warna hijau, warna merah, warna biru ataupun warna lainnya tuh dia ditarik ke atas teman-teman ya. Beda. Ini ke depan, sedangkan yang baru di atasnya ini itu yang ke atas. Ya, yang di atas ini kalau nggak salah yang bertombol teman-teman. Yang berputaran ini versi lama biasanya. Seperti ini. Ya. Ini kita lepas putarannya. Ini kita angkat. Ya, cuma kelipan doang. Ini adalah turbinnya ya. Untuk pemutar dari gelasnya. Di sini ada switch putarannya teman-teman. Oke, saya akan memberikan tips ya. Saya akan memberikan suatu tips bagaimana gejala-gejala kerusakan dari Philips ya. Yang pertama tadi adalah switchnya teman-teman. Apabila tidak bisa berputar ya, dan kita cek seperti tadi, dia mau langsungin aja switchnya, itu tidak masalah teman-teman. Oke. Terus untuk yang apabila dia berputar tetapi seperti ininya bergesek ya teman-teman, bergesek ke bodinya, itu berarti ada salah satu kaki ataupun ganjalan yang hitam ini ya. Ini bisa dicopot ya, ini karet ini hilang ataupun ini terlepas, jadi dia tidak imbang ya berdiri motor atau dinamonya, jadi dia goyang seakan-akan bergesekan pada bodinya teman-teman. Terus untuk ini putarannya ini juga bisa rusak teman-teman ya, tapi jarang sekali. Biasanya ini rusak ketika dia dol. Ini kan masih bisa diputar nih. Nah, saya ambilkan putarannya dulu. Nih ya, ini juga sering patah nih putarannya teman-teman. Ada kelipannya, tinggal didorong ke depan, tarik. Oke. Nah, ini biasanya teman-teman gejala rusaknya ini ya. Kayak seperti ini. Ini kan kalau normal diputar dia berbunyi seperti ini. Ya. Ini normal teman-teman. Tetapi apabila dia berputar tapi tidak ada bunyinya atau seperti ngelos, nah ini berarti rusak teman-teman. Ya bisa kita lihat entah itu ada yang patah ataupun dia putaran darinya yang kalah ya. Ini juga bisa kalah teman-teman ya. Bisa jadi bulat kalau dia kalah. Terus untuk seandainya nomor 1, 2, 3, 4 kan salah satunya tidak ada yang mau ataupun dua yang tidak berputar motornya, cukup teman-teman ini. Di sini ada tembaga nih. Ya, itu bisa teman-teman amplas. Ini ya, bisa teman-teman amplas tembaganya ini sampai dia bersih karena ini sering kotor teman-teman ya. Ini aja warna hitam. Jadi bisa kalian amplas ataupun kalian gosok-gosok menggunakan tespen ataupun benda tajam lainnya. Ya, apabila ya kerusakannya nomor 1 ataupun di antara 1, 2, 3, 4 ini tidak berfungsi. Oke. Terus kita lanjut lagi ke kerusakan berikutnya untuk merek Philips. Yang tadi saya baru bilang terbakar ya. Itu bisa kita gulung ulang ataupun kita ganti teman-teman ya. Cara cepatnya sih ganti karena ini masih metode dinamo lama ya, dinamo bawaan aslinya ya. Untuk blender sendiri itu tergantung kita makainya teman-teman. Kalau kita makainya tidak jorok ya, pertama itu jangan sampai jorok ataupun tumpah terus kita biarin, itu jangan sampai teman-teman, karena itu hal yang pertama merusak motor. Apabila dia tumpah kan dia pasti tumpah melewati bawah langsung tembus ke bawah. Nah biasanya tuh setelah tumpah begitu ada yang dibalik lah sama ibu-ibunya ataupun keluarga teman-teman. Nah itu tidak disarankan teman-teman ya. Untuk pembongkaran dari motor yang lama ini kan biasanya untuk yang ini kan tidak ada obeng min teman-teman ya. Sedangkan yang terbaru dari Philips itu ataupun di atasnya ini, dia itu sudah ada buat obeng minnya di sini teman-teman. Jadi kita tinggal tahan di bawah, terus kita putar atas, dia bakal terbuka. Ya. Sedangkan ini kan karena model lama tidak ada buat masukkan obeng min, kita cukup di sini teman-teman. Kita ambil selanya. Untuk atas ke kiri kita tahan di sebelah sini. Sebelah sini ya, di sela-selanya ini ya teman-teman ya. Di sela-selanya ini yang gerigi tengahnya ini ya, asnya kita masukkan yang begini ya, pastikan masuk.
masuknya pastikan benar-benar masuk teman-teman ya, jangan sampai enggak. Terus turbinnya ini kita jepit menggunakan tang, bisa begini teman-teman, bisa menggunakan tang cucut seperti ini ya untuk memutar ya. Oke, kita masukkan dulu obeng minnya seperti ini. Semakin obeng min itu tipis ujungnya semakin bagus teman-teman ya. Kita akan coba bongkar. Ya perlu hati-hati teman-teman ya, karena apabila kita tidak pas dia bakal menggores dari AC ya. Kita ambil di sini ya. Terus ini yang tang kita jepit seperti tadi, kita putar ke depan. Oke, sepertinya bisa. Oke teman-teman, seperti ini ya cara melepasnya ya. Jadi apabila sudah terlepas, maka ini bisa kita tarik teman-teman ya, bentuknya seperti ini. Kita tarik ke atas ya, seperti ini ya bentuk motornya. Bisa teman-teman lihat ini di sini hitam, kelihatan ya, hitam terbakar. Sedangkan di sini juga udah full hitam, menandakan motor ini rusak ya. Untuk karbonnya sendiri ya masih bagus ya karbonnya. Bisa saya coba ambilkan satu contoh karbon yang bagus seperti ini. Bisa keluar ya. Ya. Biasanya sendiri apabila ini ya untuk karbonnya, aduh masuk lagi teman-teman. Ini karena masih karbon lama, jadi agak susah teman-teman ya. Soalnya karbon yang terbaru itu dia menggunakan tali ya, tali kawat. Jadi dia tinggal ditarik aja talinya, dia bisa keluar. Kalau ini agak ribet ya, karena masih bawaan ori ataupun asli ya. Ini bentuknya sepertinya kurang lebih teman-teman ya. Jadi dia kotak, dan teman-teman bisa cari aja ya di Google bentuk karbon brush ya. Itu bentuknya banyak variannya dan ukurannya ya. Ini karena nggak bisa nih, agak ribet, takut terlalu lama videonya ya. Untuk karbon brush sendiri itu teman, dia bisa habis apabila dari ini asnya tengah ini ya, itu dia udah rusak biasanya. Jadi putarannya itu lemah, salah satunya ya, putaran lemah dan juga berapi dia. Biasanya untuk pas berputar ada kayak percikan api ataupun bayangan api. Nah itu karbon brushnya teman-teman ya. Sebelum mengganti karbon brush ya, kita bisa cek ya untuk ini, entah itu apa namanya, yang ini tengahnya ini nih, ini ya, itu biasa lecet ya. Bisa teman-teman amplas pakai amplas yang halus secara perlahan biar dia harus halus lagi, baru ganti karbonnya. Untuk bentuk karbon ini biasanya kalau dia udah kecil ya, segini kurang lebih panjangnya, ujungnya ini ya, segini, ini perlu diganti teman-teman ya, biar kecepatannya lebih maksimal. Jadi untuk kalian teman-teman jangan sampai kakinya ini hilang ya, kaki plastiknya ini, karetnya ini. Karena kalau kaki karetnya hilang ya repot ngakalinya gimana, kecuali beli di toko. Oke, ini bentuk motornya yang lama ya. Untuk motor yang lama. Untuk bentuk motor yang baru dia agak sedikit bulat ya, dan sedikit kecil, lebih simple kelihatannya. Oke. Karena tadi customernya ataupun yang pemiliknya dia tidak setuju apabila penggantian di atas 200, jadi saya akan rapikan lagi dan akan saya kembalikan teman-teman ya, karena memang motornya rusak teman-teman. Oke, kita akan pasang lagi. Cara pasangnya seperti ini ya. Itu ada lubang ya, ini kiri kanan, ini harus pas masuk di kakinya.
perlahan, yang penting masuk. Nah, digeser-geser gini nggak bergerak berarti masuk ya teman-teman. Oh, posisinya salah, terbalik, yang ada tombol di depan teman-teman. Oke, masuk atasnya ya begini. Gini ya, ini kita putar ke arah sini teman-teman ya, begini ya, begini. Oke, pastikan dulu masuk. Oke, sudah masuk nih ya, tinggal kita kencangin sama seperti awal, kita tahan belakangnya menggunakan obeng min ya, masukkan ke sela-selanya, ke sela-sela sininya ya, seperti ini. Masuk, baru kita putar. Oke, cukup, jangan terlalu kencang, siapa tahu nanti dia mau servis ganti ya kalau ada biaya. Yang penting udah oke aja ya. Untuk yang lain, untuk biasanya kan ada juga yang ini turbinnya ini habis teman-teman. Cara pembongkarannya sama ya, cara penggantinya cukup seperti tadi, terus diganti dengan turbin yang baru. Oke, sebenarnya servis begini cukup simpel teman-teman ya, tapi bagi yang belum tahu mungkin agak rumit. Tapi selagi kita mau belajar dan pantang menyerah untuk mencoba terus, pasti ada kata bisa. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman. Ini kita pasang lakiran aja karena nanti agak susah masuknya ya. Terus kita pasang cover ini. Ini kita pasang ini ya, ini ada congkelannya nih. Gini dulu sampai masuk belakangnya, terus tekan ya, pas ya, pas. Jadi kalau pas itu turbinnya ini pas di tengah teman-teman. Oke, terus kita pasang apa ya, kita pasang ini cover depannya ya, cover depannya. Untuk pemasangan ini jangan terbalik ya teman-teman, yang ada tembaganya dia di bagian bawah karena dia ada tombol untuk ini ice. Oke, pasang, masukkan bagian belakang dulu ya, bagian atas belakang, tekan aja. Oke, begini, udah presisi kiri kanannya ya, presisi. Terus teman-teman bisa balik ya. Untuk ini sembarang ya, teman-teman mau pasang lagi kah atau enggak itu sembarang, tapi untuk saya sih saya pasang aja lagi karena ini haknya pelanggan, maupun ini sudah rusak tapi tetap saya pasangnya ya seperti ini, seperti ini. Oke, seperti ini. Terus ini kabelnya kita rapikan dulu sesuai anunya. Untuk yang ini pernya masuk sini teman-teman, perlahan aja teman-teman ya. Ini lubang ya, apa, garis ini masuk ke sebelah sini, pokoknya harus presisi teman-teman. Pastikan tidak ada kabel yang kejepit biar tidak mengganjal. Oke, per sudah masuk. Oke, nah biasanya kalau kurang pas begini teman-teman berarti kakinya goyang. Kita goyang-goyangin dulu sedikit ya sampai dia pas. Oke, belum pas, kita lihat dulu kakinya kurang turun. Coba lagi teman-teman. Nyangkut ini. Oke, seperti ini ya, udah pas. Kita lakukan pembautan.
Ya jadi untuk blender teman-teman diusahakan pemakaiannya ya, jangan jorok ataupun diperhatikan kebersihannya. Yang kedua, bebannya jangan terlalu over teman-teman, ataupun jangan terlalu berlebih seperti daging yang sampai penuh ke gelasnya, itu jangan sampai ya, karena itu bisa membuat performa dari motor ataupun dinamo blender cepat KO ya, karena panas. Sedangkan untuk apabila terjadi kena air ataupun kena tuangan air tumpah, itu bisa teman-teman biarkan dulu ya sebentar, ataupun dijemur. Apabila kena airnya itu parah, dijemur aja di sinar matahari sekitar 1 jam lah maksimal, terus baru bisa digunakan lagi. Oke, tinggal ini kan sudah ada matanya ya, ada yang melengkung terus garis, kita samakan aja teman-teman ya. Sekiranya sudah sama, tinggal tekan. Nah, seperti ini. Oke, udah masuk. Oke, berarti untuk kali ini kita belum bisa eksekusi tentang penggantian dinamo karena pemiliknya tidak setuju ya. Jadi apabila teman-teman berhasil ya seperti tadi dengan pemasangan presisi ataupun pas, turbin ini apabila kita putar pakai tangan tuh dia tidak ada bunyi nyangkut ya, maksudnya tidak ada bunyi terkena dari cover ataupun bodinya. Dan juga apabila dinyalakan bunyinya tuh halus ya, tidak ada terkena gesekan dari cover blender ini. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan jangan pernah putus asa untuk belajar ya, karena belajar adalah jembatan ilmu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.